Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, puasa-puasa semangat ya. Semangat. Ya, ini pemirsa, saat ini di rumah saya ini kedatangan para perangkat desa, para abdi negara ya. Abdi negara bukan sih? Abdi negara. Oke, saya perkenalkan ini dari sebelah kanan saya ini adalah perangkat desa Wirakanan, ya, Kandang Hawur. Nah, Kecamatan Kandang Hawur. Ini namanya Ali Said. Ini perangkat desa Temiang Sari, Kecamatan Kroya. ya, namanya Yanto ya. Yanto. Kemudian ini belakang perangkat desa Gabus Wetan, namanya Waryo. Nah, kemudian ini perangkat desa Gabus Wetan ya. Kemudian ini Saya Hargolik dari Desa Bongas, Kecamatan Bongas. perangkat desa Bongas ya, Kecamatan Bongas. Ini Sinakerta, Kecamatan Lobener. Nanang dari Kecamatan Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, perangkat desa Wetan. Seniman, Gabus Wetan. perangkat desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan. Suyanto dari Desa Larangan, Kecamatan Lobener. Perangkat desa Larangan, Kecamatan Lobener. Sita Aditya, perangkat Desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan. Kecamatan Gabus Wetan ya. Wis ya. Ini yang belakang nih para legal saya. Nah, ini belum masuk kick saya kapan ya? Ya ini yang paling cantik sendiri nih siapa? Fitri Restianti. Dari Desa Waru, Kecamatan Lobener. Desa Waru, Kecamatan Lobener ya. Perangkat desa, sekretaris desa ya. Sekretaris desa. Ini Diana dari Jaya Kroya. Desa Sumberjaya Kroya, perangkat desa. Kemudian satu lagi Perangkat desa dari Desa Bugis, Kasih Pemerintahan, Kecamatan Anjatan. Desa Bugis ya, Ya. Kecamatan Anjatan. Masih banyak ya sebenarnya yang belum datang. Cuma karena waktu terbatas ya. Ini bulan puasa ya. Nah, kebetulan ini sekalian menjelang buka saja live-nya kan. Oke. Pemirsa masyarakat Indramayu ya, dimanapun berada, live kali ini nih saya ingin mengumumkan ya. Jadi saya kebetulan sebagai pengacara dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Indramayu, dan Ali Said ini adalah sekretarisnya ya. Oh, ketua advokasi ya, ketua bidang advokasi ya di PPDI Kabupaten Indramayu. Jadi saya ingin menginformasikan, ingin memberitahukan kalau masyarakat Indramayu masih ingat dulu ada 8 perangkat desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu yang diberhentikan oleh kubunya setelah kubunya menjabat ya. Artinya diberhentikan oleh kubu baru waktu itu ya. Setelah menjabat ya, kemudian berapa hari diberhentikan tuh? Setelah menjabat itu kurang lebih 1 bulan. Di Ganda. Oh, di Ganda ya. Di Ganda jabatan. Ya, kemudian akhirnya diberhentikan ya, dikeluarkan SK pemberhentian ya. Nah, SK pemberhentian itu ya setelah saya pelajari ternyata bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan peraturan Bupati ya, yang pada intinya pemberhentian itu dilakukan kalau ada kekosongan jabatan. Bukan pemberhentian, apa namanya? Penjaringan. Ya, penjaringan ya perangkat desa baru dilakukan apabila ada kekosongan jabatan. Faktanya saat itu kubu desa Gabus Wetan melakukan penjaringan untuk perangkat desa ya 8. Padahal 8 perangkat desa kawan-kawan ini masih menjabat. Nah, itulah yang bertentangan ya. Kemudian memberhentikannya juga dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu harus ada pelanggaran, harus ada kesalahan, di mana kesalahannya itu, pelanggarannya itu yang sudah diatur di dalam Permendagri layak untuk diberhentikan. Harus diberikan dulu peringatan, surat peringatan pertama, nah peringatan kedua, peringatan ketiga, setelah itu pemberhentian sementara.
ini enak aja langsung aja diberhentikan. Emang punyamu itu desa anggarannya. Nah, makanya atas dasar itu 8 perangkat desa itu kemudian memakai saya untuk mengajukan gugatan terhadap SK pemberhentian 8 perangkat desa itu ke PT UN Bandung. Hasilnya ya waktu itu tanggal 17 November 2020 SK pemberhentian 8 perangkat desa oleh kubu Gabus Wetan itu dinyatakan batal. Hebat kan? Maka di dalam pertimbangannya saya baca itu pemberhentiannya itu tidak berdasar, tidak ada kesalahan perangkat desa satupun, tidak ada. Ya, jadi pemberhentiannya tidak berdasar. Kemudian pengangkatan perangkat desa sebagai pengganti 8 perangkat desa yang diberhentikan juga dinyatakan batal. Kenapa? Karena tadi pengangkatan perangkat desa itu harus ada kekosongan. Sementara waktu itu belum masih menjabat, tidak ada kekosongan. Tahu otaknya taruh di mana itu? Ya bukan, artinya kalau sudah menjadi kepala desa itu mau tidak mau harus mempelajari aturan. Itu. Oke. Nah, atas putusan PT UN Bandung yang membatalkan SK pemberhentian 8 perangkat desa Gabus Wetan, kubu masih tidak terima dengan putusan PT UN Bandung. SK-nya dibatalkan itu. Kemudian kubu itu melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta. Karena PT UN itu ya bandingnya itu di Jakarta. Nah, setelah proses ya kurang lebih 4 bulan ya. 3 bulan sekian ya. Kemudian pada tanggal 12 April 2021 kemarin saya mendapatkan surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ya, Bandung. Isinya itu menyampaikan bahwa perkara banding itu sudah putus ya pada tanggal 12 April. Putusannya adalah menolak banding kubu Gabus Wetan. Ya. Jadi banding kubu Gabus Wetan itu ditolak. Kenapa? Ya karena tadi dalam putusan petunnya itu ya, pertimbangan hakim petun itu sudah sesuai. Sudah benar. Ya, jadi makanya diputuskan dibatalkan SK pemberhentiannya itu. Nah, kemudian kubu banding dilihat lagi. Ingat loh, hakim pengadilan tinggi itu justru jauh lebih teliti lagi. Makanya ketika diamati putusannya dalam pertimbangan hukumnya itu sudah benar, sudah tepat, sudah sesuai prosedur, ya ditolak. Akhirnya banding kubu Gabus Wetan ditolak. Malah menguatkan putusan PT UN Bandung. Apa itu putusannya? Putusannya adalah pemberhentian 8 perangkat desa Gabus Wetan itu teman-teman itu batal. Pengangkatan perangkat desa pengganti 8 perangkat desa Gabus Wetan juga batal. Memerintahkan agar 8 perangkat desa itu dipekerjakan lagi seperti semula. Itu putusannya. Jadi PT UN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak banding kubu Gabus Wetan dan menguatkan putusan PT UN Bandung. Itu ya. Nah, jadi saya ya, berpesan kepada para kubu se-Indramayu. Tolong ini jadikan pelajaran. Malu kayak orang ngerti hukum, kita hadapi. Dikasih pengarahan, suruh dianulir, tidak mau. Wah, dihadapi ya saya gugat, setelah dihadapi kalah, keok, kan malu. Apalagi dianggapnya ngerti hukum misalnya kan, malu. Jadi saya berpesan kepada para kubu ya se-Indramayu ya, hati-hati dalam memberhentikan perangkat desa. Meskipun Anda punya kewenangan sebagai kubu untuk mengangkat dan memberhentikan, tetapi mengangkat dan memberhentikan itu ada aturannya, ada mekanismenya, bukan semau sendiri. Itu pertama. Kedua, begitu juga dengan mutasi. Misalkan dari Sekdes dipindah ke TU, dari bendahara dipindah kemana, itu juga hati-hati, jangan asal-asalan. Kalau saya gugat nanti rame kan seperti ini. Itu. Jadi berhati-hatilah, bertindaklah sesuai prosedur ya. Jangan mentang-mentang karena sudah jadi kubu kemudian dengan seenaknya memberhentikan, memutasi. Ada aturannya karena Anda juga digaji oleh uang rakyat. Jadi harus taat apa yang aturan yang sudah berlaku itu harus diikuti. Itu. Oke?
Ada yang ditambahkan? Said? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya sebagai Ketua Advokasi Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Indramayu merasa bersyukur karena perjuangan kita akan tetap terus dilakukan sampai betul-betul di bumi Wiralodra ini tegak aturannya terhadap perangkat desa. Jadi mohon untuk para pemimpin, tidak hanya Pak Kubu saja, tapi seluruh yang ada di Pemda untuk dapat bisa mendukung upaya-upaya penegakan peraturan ini. Hentikan bunyi adate ganti kubu ganti perangkat desa. Siapa Bu? Sing ngomong ada teh Bu? Ada dari Anggota DPRD. DPR Komisi 1. Anggota DPRD Komisi 1 pada saat PPDI Audiensi. melakukan audiensi pemberhentian oleh kubu baru terhadap perangkat desa itu ada teh aja. Ada teh nasira krowak dah. Ya itu. Makanya mohon agar Ya, maksud saya begini. Kenapa saya ngomong begitu? Saya keras. Karena ketika wakil rakyat duduk yang sudah dilantik, sudah mempunyai kewenangan, maka tidak ada alasan lagi berbicara itu tidak sesuai aturan, betul. tidak berdasar. Harusnya paham yang namanya memberhentikan itu, mengangkat dan memberhentikan itu, termasuk mutasi itu ada aturannya, ada mekanismenya. Nah, kalau kemudian anggota dewan menyikapinya, Anda kan semua pada ngadu nih ke dewan, Ya. Pak, saya nih diberhentikan kami ini. Dan kami menganalisa gaji secara hukum ini tidak berdasar. Lalu kemudian jawabnya anggota dewan ada teh. Lah, ya jangan jadi anggota dewan lagi. Siapa itu? Ya, Nanti belum salah aja satu- nanti saya kritisi. Ya. Oke, lanjut ya. Ya. Untuk itu perjuangan kita Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini tidak akan berhenti sampai di sini, sampai betul-betul tegak peraturan ini di bumi Wiralodra. Mohon untuk pemerintah daerah agar dapat bisa berkontribusi dengan kami untuk bisa menegakkan aturan ini, sehingga apa? Sehingga harapan rakyat, harapan masyarakat untuk dapat bisa terlindungi, terlayani oleh kami itu bisa dapat terwujud. Harapan kami begitu. Terima kasih. Ya, oke. Coba dari Fitri mau menyampaikan apa? Ya, saya mau menyampaikan untuk seperti kayak kubu dan camat atau jajarannya jangan semena-mena terhadap kami perangkat desa dan mentang-mentang kami ini orang Bawahan. Jadi kalian seenaknya saja memperlakukan kami. Kami terlihat kecil, tapi kami banyak. Siap. Banyak banget ya. Ya, yes. Oke. Closing ya dari saya, penutup ya. Sekali lagi hati-hati dalam memberhentikan perangkat desa. Apalagi perangkat desa yang sudah tergabung dalam PPDI. Mau memberhentikan, mau mutasi ya. Ketika anggota perangkat desa itu anggota PPDI yang di bawah perlindungan saya, maka urusannya dengan saya nanti. Oke ya. Ya. Saya berharap ini sebagai warning saja ya. Ke depan ya, kalau para kubu se-Indramayu itu ya, apalagi nanti setelah pemilihan lagi ya, Ya. tolong jangan gunakan kewenangannya itu dengan seenaknya sendiri. Ikuti aturan dalam memberhentikan maupun memutasi ya. Nah, saya berharap ini menjadi warning saja agar ke depan saya juga bisa bersinergi dengan para kubu se-Indramayu. PPDI bisa bersinergi dengan para kubu se-Indramayu. Kami sangat siap bersinergi. Oke ya. Ya. Oke, terima kasih dari kantor pengacara Tony Partner di Wisma Jati, Desa Sukorip, Kecamatan Balongan. Apa salam PPDI itu gimana? PPDI Merdeka, PPDI Merdesa. Oke. Ya. PPDI Merdeka! PPDI Merdeka! Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.